Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Sugesti, NIM 31218099, kelas B1 Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Berikut adalah presentasi dari mata kuliah karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Etika Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Cilegon. Adapun alasan dalam memilih judul tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jarak yang begitu dekat antara lokasi rumah dengan kantor kecamatan Kota Cilegon, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui etika kerja dan motivasi kinerja kantor kecamatan Cilegon. Latar belakang masalah. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan dan merupakan unsur yang sangat penting dalam organisasi. Organisasi memanfaatkan sumber daya tertentu, misalnya lingkungan, metode, material, mesin, uang, dan termasuk pegawai sebagai sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi bukan hanya memerlukan pegawai yang mampu, terampil, dan cakap dalam melakukan pekerjaannya, tetapi yang terpenting para pegawai yang mau bekerja dengan giat, berkeinginan mencapai hasil yang maksimal, dan berkeinginan memajukan organisasi. Etika kerja adalah sebuah nilai-nilai yang dipegang baik individu sebagai pekerja maupun manajemen sebagai pengatur atau regulasi dalam bekerja. Menurut Webster, etika didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau institusi. Jadi, etos kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang mewujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Motivasi berawal dari kata motif yang berarti daya penggerak atau daya pendorong. Motivasi merupakan daya penggerak untuk merangsang seseorang mau melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Motivasi kerja akan terbentuk disertai dengan upaya yang dilakukan oleh organisasi dan pemimpinnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja dengan menjalin hubungan sosial yang baik, suasana kerja yang positif, dan pengawasan maksimal dilakukan oleh pimpinannya. Pimpinan sudah seharusnya mampu memberikan dorongan kepada pegawainya sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing, sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan harapan dari organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sebagai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai sangat dominan baik atau tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pegawai di suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga organisasi dituntut selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja dengan para anggotanya. Kinerja seorang pegawai dapat diukur dari hasil kerjanya, hasil tugas, atau hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja pegawai dapat dilakukan dengan memberikan motivasi pada pegawainya agar mereka selalu bekerja semaksimal mungkin dan mencapai target yang telah ditentukan. Kecamatan Cilegon merupakan suatu perangkat daerah yang ada di bawah kabupaten atau kota yang secara administratif sebagai pembantu dari pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan oleh kabupaten atau kota kepada kecamatan. Kecamatan Cilegon merupakan satu kecamatan di wilayah kota Cilegon yang berada di kawasan Kota Baja dan merupakan satu dari 8 kecamatan yang ada di kota Cilegon. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Barat dengan Jawa Barat wilayah Timur yang diapit oleh 2 pusat pertumbuhan kota dan kabupaten yaitu Kota Cilegon dan Kota Serang. Kantor Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara langsung terlibat dalam pelayanan publik, serta dituntut dapat meningkatkan kemampuan pelayanan aparaturnya, seperti peningkatan kinerja pegawai dalam menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan informasi yang sebaik-baiknya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam ruang lingkup kantor Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon juga memiliki hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan organisasi yang tidak lain disebabkan oleh sumber daya manusia dan berbagai aspek lainnya yang tidak mendukung. Identifikasi masalah.
Yang pertama, rendahnya etika kerja di Kecamatan Cilegon yang membuat pegawai semakin lalai dalam bekerja dan pekerjaan semakin menumpuk. Yang kedua, perlu adanya motivasi agar kinerja pegawai lebih meningkat. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada para pegawai sangat diperlukan dalam menunjang sumber daya manusia. Dan yang keempat, yaitu kinerja pegawai Kecamatan Cilegon yang dianggap belum optimal. Objek rencana penelitian yaitu di Kota Cilegon. Perkembangan penelitian terdahulu. Pengertian etika kerja. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang moralitas. Etika kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar pekerjaan yang diwujud nyatakan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Etika kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan perusahaan, termasuk pimpinannya dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Perusahaan dengan etika kerja yang baik akan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai yakni kejujuran, keterbukaan, loyalitas kepada perusahaan, konsisten pada keputusan, kerjasama yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi etika kerja. Etika kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, agama. Pada dasarnya agama merupakan sistem nilai. Sistem nilai ini tentunya akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran agama yang dianut jika ia sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Yang kedua yaitu budaya masyarakat akan memiliki sistem nilai. Budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi dan sebaliknya. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang rendah akan memiliki etos kerja yang rendah, bahkan bisa sama sekali tidak memiliki etika kerja. Yang ketiga, pendidikan etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Dan yang keempat yaitu struktur ekonomi tinggi. Rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya mempersonalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi merupakan istilah lazim digunakan untuk mengetahui maksud seseorang atas suatu hal untuk mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu yang pertama, memberikan kompensasi kepada pegawai secara adil dan wajar. Yang kedua, menciptakan kondisi fisik pekerjaan yang menggairahkan bagi semua pihak. Yang ketiga, adanya motivasi dari pimpinan supaya pegawainya mempunyai minat besar terhadap pekerjaannya. Misalnya, memberikan contoh sikap yang baik kepada bawahannya. Yang keempat, pimpinan menetapkan kepentingannya dalam kepentingan organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu memberikan perhatian berupa perhargaan kepada pegawai yang berprestasi. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau actual performance. Secara etimologis, performance tersebut berasal dari kata to perform yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja atau performance berarti tindakan menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan. Oleh karena itu, performance sering disebut juga penampilan kerja atau perilaku kerja. Menurut Ainsworth, Smith, dan Millership tahun 2017 bahwa kinerja berarti suatu hasil akhir. Kinerja adalah titik akhir orang, sumber daya, dan lingkaran tertentu yang dikumpulkan bersama-sama dengan maksud untuk menghasilkan hal-hal tertentu, apakah produk yang kasat mata atau jasa yang kurang terlihat langsung. Sejauh interaksi ini memberikan hasil dalam tingkat dan mutu yang dikehendaki.
Pada level biaya yang disepakati, kinerja akan dinilai memuaskan, baik, atau mungkin luas biasa. Sebaliknya, apabila hasil itu mengecewakan, apapun alasannya, kinerja akan dinilai buruk atau merosot. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut pendapat Davis dalam Mangkunegara, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan atau ability dan faktor motivasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor kemampuan secara psikologis. Kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality. Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata 110-120 dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua yaitu faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental seseorang pegawai harus sikap yang siap secara psikofisik, sikap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi. Artinya, bahwa seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.